Wahyu pasal 5, hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Saya ulang di ayat 9 ini. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Kita lihat bagaimana hal yang dilihat, penglihatan di sini, bahwa ada gulungan kitab dengan meterai-meterainya, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Di ayat 3 ada hal yang tidak ada seorang pun yang bisa lakukan kecuali Yesus. Yesus melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di surga, di bumi, atau di bawah bumi. Tetapi Yesus sudah melakukannya. Yesus diberikan kepercayaan oleh Bapanya untuk menerima gulungan kitab itu, membuka meterai-meterainya. Kenapa? Karena Yesus merelakan dirinya. Yesus mau direndahkan serendah-rendahnya. Yesus mau menyerahkan nyawanya, mau disembelih, dan dengan darahnya Yesus telah memberi umat manusia bagi Allah. Umat manusia dari satu bangsa kah? Dari satu suku bangsa kah? Tidak. Allah melalui Yesus telah membeli semua manusia bagi Allah dari tiap-tiap suku, semua suku, dari tiap-tiap bahasa, semua bahasa, dan dari kaum dan bangsa, termasuk saudara dan saya di dalamnya.
pertanyaannya, apakah kita mau menerima pengorbanan Yesus yang telah disembelih, yang darahnya sudah tercurah untuk membeli kita? Dia sudah menyerahkan hidupnya, menyerahkan segala-galanya, tidak ada satu pun yang tinggal pada dia. Semua diserahkan, sold out semua untuk membeli kita kembali, untuk menyelamatkan kita. Kalau kita mau untuk menerima dia, mempercayai dia dengan segenap hati kita, percaya bahwa dia telah mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kita, mengaku dengan lidah kita, mengaku dengan mulut kita bahwa dia adalah Tuhan penyelamat kita, bahwa dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa dia pintu keselamatan, bahwa hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada Bapa. Dan ayat 10, engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Banyak sekali, sudah berlaksa-laksa dan masih beribu-beribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Anak domba yang rela menyerahkan nyawanya, anak domba yang rela disiksa, anak domba yang rela dihina, anak domba yang rela diinjak-injak harga dirinya, anak domba yang menyerahkan segala-galanya karena dia taat kepada Bapanya dan kepada anak domba Yesus Kristus itu yang sudah disembelih. Bapa memberikan semua, dia layak untuk menerima semua yang dicari manusia. Manusia mencari kuasa, mencari kekayaan, mencari hikmat, mencari kekuatan, mencari hormat, mencari kemuliaan, mencari puji-pujian. Semuanya diberikan kepada dia. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saya bacakan dulu dari Filipi pasal 2 ya kalau saya nggak salah. Ya, Filipi pasal 2 dari ayatnya yang kelima untuk kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan seluruh hidupnya, menyerahkan segala harga dirinya untuk membeli dan menebus kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Allah sendiri, yang adalah anak Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kita seringkali terus mempertahankan, ini hak saya, ini bagian saya harus dihargai, saya anak tertua, saya kakak, hargailah saya, kalian hanya adik. Ada banyak hal kita berpikir seperti itu. Pikiran kita berkata, saya yang lebih besar dari kalian, saya kakak tertua, hormatilah saya, hargai saya, dengar saya. Satu hal ya. Saya bos, dengar semua yang saya bilang. Saya pemimpin. Saya istri, hargai hak saya sebagai istri. Saya suami, hargai hak saya sebagai suami.
Banyak hal kita nuntut-nuntut mempertahankan yang kita rasa milik kita. Tetapi ini teladan yang Yesus berikan, yang mana Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan bagaimana yang kita harus taruh di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain adalah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jangan terus mempertahankan hal-hal yang kita merasa itu milik kita. Kita perlu dihargai karena kita yang lakukan banyak hal, kita yang urus segala sesuatu, kita yang biayai saudara-saudara, kita yang kita, saya dan saya. Jangan pertahankan, ikut teladan Yesus. Yesus melakukan apa? Ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia kosongkan semua harga dirinya, dia kosongkan haknya yang harusnya duduk di sorga bertahta, berkuasa memerintah dengan Bapaknya. Tapi dia kosong saat Bapaknya mengutus dia untuk turun ke bumi menyelamatkan umat manusia. Membeli umat manusia dengan darahnya. Harus darahnya tercurah, dia harus menderita supaya bisa membeli semua umat manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai manusia, dia enggak sebagai Tuhan, dia enggak sebagai Raja, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia, dia melakukan yang banyak sekali manusia tidak mau lakukan. Hampir tidak ada manusia yang mau lakukan, kecuali yang sudah mau menyerahkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus untuk mengikuti teladan Yesus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat sampai mati. Dia tidak mati di ranjang rumah sakit yang VIP. Dia tidak mati di atas tempat tidur yang cantik, yang indah, yang bersih. Dia mati di kayu salib. Ayat 9. Apa bagian dari Bapa setelah Yesus melakukan bagian itu? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama apapun di seluruh dunia, di surga, di bawah bumi, semuanya nama di atas segala nama telah dikaruniakan kepada dia. Supaya kenapa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia diberikan nama di atas segala nama. Tujuannya supaya dalam nama dia, dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saat semuanya itu dilakukan, bukan untuk kemuliaan bagi dia, tetapi bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ini yang kita lihat bagaimana segala hal yang sudah dipercayakan kepada dia, sudah diberikan kepada dia, bahwa dia layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13 Wahyu 5, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Bukan hanya 1-2 tahun, bukan hanya 1 periode, 5 tahun pemerintah, presiden diangkat selama 5 tahun memerintah, gubernur 5 tahun memerintah, bupati 5 tahun memerintah. Saat itu mereka dipuji-puji, dihormati, dapat kemuliaan, apa yang mereka katakan diikuti. Mereka memerintah 1 periode 5 tahun, kalau bisa lagi 2 periode 10 tahun. Tapi tidak pernah ada pemerintah di bumi yang sampai selama-lamanya. Hanya bagi Dia, bagi Anak Domba yang duduk di atas tahta, puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Tidak hanya 1 periode, 2 periode, 3 periode, tapi selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh, tersungkur dan menyembah. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, kekayaan, puji-pujian, kekuatan hanya bagi Dia yang sudah rela menyerahkan nyawanya, yang darahnya tercurah di kayu salib untuk menyerahkan, untuk kita bisa dibayar lunas, segala dosa-dosa kita dibayar lunas oleh Dia, supaya kita layak kembali datang kepada Bapa. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.